Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar, baik yang ada di dalam masjid ataupun yang mengikuti di streaming Facebook Markas Islami Kabupaten Kampar, atau para pendengar radio Masjid Islami Kabupaten Kampar di mana saja berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali kepada majelis ilmu kita setiap Selasa. Selasa ini kita membahas tentang hadis-hadis hukum. Dan hadis yang kita bahas pada malam ini hadis yang tentu sangat penting untuk kita ketahui bersama. Hadis itu adalah berkenaan dengan situasi yang kita hadapi pada hari-hari ini. Sebenarnya saya kepengen, dan ada kajian saya kalau di Pekanbaru, kajian halal haram. Jadi judulnya halal haram dalam pemilu. Nah, kita ini sekarang melewati hari-hari dalam proses menghadapi pesta demokrasi. Ya, negara kita kan negara republik yang memakai sistem demokrasi. Kita bukan negara Islam. Dalam negara republik dan sistem demokrasi ini, kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jadi semua apa-apa yang ada di negara ini rakyat yang menentukan. Maka pesta demokrasi ini adalah yang disebut dengan pemilu, pemilihan umum, yang mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi akan memilih kembali siapa yang akan memimpin negara ini. Yang dipilih itu presiden dan wakil presiden. Maka rakyat hanya memberi mandat setiap presiden yang dipilih hanya 5 tahun. Dan setiap presiden yang terpilih dalam 5 tahun hanya mandat rakyat hanya dibolehkan 2 periode. Tidak boleh 3 periode. Maka kalau ada usaha-usaha 3 periode, berarti dia akan merubah mandat rakyat nanti.
atau memperpanjang dari 2 periode. Tidak boleh. Maka kadang-kadang ada orang tidak boleh, akhirnya dicarinya jalan bagaimana tetap memperpanjang periodenya. Umpamanya memakai politik dinasti, umpamanya kalau di dalam negara republik politik dinasti itu tak boleh. Politik dinasti itu sebenarnya ya orang yang sedang berkuasa kemudian menjadikan keturunannya baik ke atas, ke samping atau ke bawah, dia sedang berkuasa lalu dijadikannya sebagai, tapi kalau dia sudah berkuasa lagi itu maju keluarganya, ya tidak ada masalah, itu bukan politik dinas. Tapi kalau sedang berkuasa, di situ yang jadi masalah. Kadang-kadang yang diperdebatkan oleh rakyat, gitu, kan diperdebatkan itu dan dipertanyakan. Maka Bapak Ibu sekalian, rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi. Maka pemimpin itu diberi waktu 5 tahun. Maka setiap 5 tahun rakyat akan memilih kembali siapa presidennya, siapa wakil presidennya. Kemudian juga memilih kembali siapa wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR, mulai dari DPR RI tingkat nasional sampai DPR tingkat kabupaten dan kota. Yang mana DPR ini mewakili rakyat untuk mengontrol kinerja pemimpin yang sudah ditunjuknya. Kan dipilih presiden ini. Maka presiden itu tidak boleh bekerja begitu saja. Harus dikontrol oleh rakyat. Tapi rakyat yang mengontrol, kan tidak mungkin satu-satu. Maka dia menunjuk wakil-wakilnya. Mulai dari tingkat nasional sampai tingkat daerah. Itu sebenarnya itu. Maka kita pilih besok presiden yang kita pilih, yang ngontrolnya juga kita pilih. Nah, itu kan berat itu. Kemudian Bapak Ibu, pesta demokrasi ini memakan duit kita banyak sekali. Itu duit rakyat. Duit rakyat, duit kita. Hampir 100 triliun untuk pesta ini. Kalau dijadikan untuk membangun jalan Kota Kampar ini, berkeramik jalan semuanya. Mungkin ada yang emas. Kalau dijadikan bangun jalan itu 100 triliun itu. Kampar ini kemana kira-kira? Duit itu tuh untuk pesta demokrasi. Duitnya banyak, provinsi mengeluarkan duit, setiap kabupaten kota juga. Kalau dijumlahkan berapa ratus triliun, gawat biayanya. Itu biaya baru. Kemudian memakan waktu yang lama. Coba proses ini bukan tanggal 14 Februari langsung tanggal itu langsung muncul, bukan begitu, prosesnya lama sekali. Sudah berapa lama ini ya? Tahapan-tahapannya. Habis energi, habis duit, habis tenaga. Bayangkan. Kadang-kadang banyak pula yang mati. Gara-gara ini. Periode yang lalu berapa yang mati? Wow, melayang nyawa lebih 700. Begitulah pesta demokrasi ini. Kemudian yang begitu itu, ya Allah, udah habis duit, habis tenaga apa? Malah yang terpilih yang tidak diinginkan, umpamanya yang terpilih yang tidak benar, apa umpamanya, itu kan sia-sia, sia-sia. Kemudian dibuat peraturan, aturan, perangkat, semuanya. Coba, ada pelaksana pemilu pemerintah, ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya, ada Panwaslu-nya, ada polisinya, semua.
mengontrol, karena dibuat aturan. Aturan ini harus tegak, dan aturan ini harus ada yang mengawal. Itu biaya semua itu. Nah, kemudian dibuat aturan. Aturan itu dibuat supaya lahir pemimpin yang benar, pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul maslahat untuk kepentingan rakyat. Kan itu sebenarnya. Maka di dalam pemilu ini ada aturan-aturan itu sifatnya ya diantaranya rambu-rambu. Maka salah satu proses hari-hari ini yang dilalui ini adalah proses kampanye. Nah, ini kampanye sekarang ini. Hari-hari kampanye. Bagi capres dan cawapres kampanye. Bagi juga calon-calon dewan. Tingkat apa? Kemudian ada pula namanya debat. Debat. Capres dan cawapres. Ini semuanya dibuat untuk apa? Supaya melahirkan pemimpin yang benar, yang cerdas, amanah, yang visioner. Pertama, apa tujuan kampanye ini? Diberi kesempatan kepada calon-calon dan juga rakyat, di kedua belah pihak ini, untuk mengenali calon-calon yang akan dipilih. Itu sebenarnya kampanye itu. Maka datanglah, maka rakyat mencari siapa calon-calonnya. Maka untuk mengenal. Kemudian juga yang kedua, caleg-caleg itu datang ke rakyat memperkenalkan diri. Supaya apa? Tidak terjadi nanti apa itu? Membeli kucing dalam karung. Dicoblos oleh rakyat orang yang tidak diketahuinya. Maka himbauan saya kepada rakyat, kepada kita masyarakat umum, ingat besok jangan dipilih orang tidak diketahui. Nanti terpilih, nanti kucing di dalam orang, kena terbungkus dalam karung, rupanya di dalamnya kucing. Ya. Ada dalamnya kambing, kena diketahui. Itu Bapak Ibu. Kalau presiden, wakil presiden ada fotonya, ada namanya. Kalau DPR RI cuma nama ada nomor urut, tidak ada fotonya. Itu bahaya itu. Maka kalau DPD masih ada foto, nampak orangnya. Jadi maka inilah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengenal. Maka menjelang 14 Februari sudah harus ada Bapak Ibu mengenal siapa yang akan dipilih. Dan tahu sifat-sifatnya. Karena ini adalah amanah yang diberikan kepada Bapak Ibu untuk memilih. Ini amanah ini. Oleh pemerintah diberikan amanah, pilih pemimpin yang membawa kemaslahatan. Coba yang akan menegakkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu coba ketuhanan yang Maha Esa, itu agama. Kemudian kemanusiaan yang adil, keadilan. Presiden yang akan menegakkan nilai Pancasila bersatu, jangan terpilih presiden yang kerjanya mengadu domba anak bangsa. Kemudian permusyawaratan kan, artinya presiden yang mengamalkan sila keempat, apa-apa yang dibuat hasil musyawarah, tidak otoriter merujuk kepada. Kemudian presiden yang akan menegakkan keadilan sosial, bukan bagi partai anak keturunannya, tapi keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Kan ada dalam Pancasila itu. Itulah ukuran kita nanti memilih pemimpin itu. Dalam bahasa apanya? Pemimpin yang Pancasila. Kan gitu.
Maka pertama agamanya, karena itu sila ke-1. Yang kedua, bagaimana dia menghargai manusia sebagai manusia. Jangan sampai nanti memperlakukan manusia tidak manusiawi. Apa kata dia saja? Oh, ini kan sudah ada tuh rambu-rambunya itu. Maka negara kita negara Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 14, nah, itu kan ada semua di situ. Tidak ada masalah. Kalau kita aturan-aturan pemilu ini kalau tegak Bapak Ibu, saya yakin pemimpin yang baik. Tapi yang bermain-main ini dananya banyak, tenaga banyak, karena banyak nyawa korban, itu main-main pula. Maka semua pihak harus serius menjalankannya. Dijaga aturan itu dengan baik. Maka pengawas jangan tebang pilih. Siapa yang melanggar, tindak. Supaya tegak keadilan, kebenaran, lahir nanti yang diinginkan. Nah, kalau yang ini nanti tangkap, yang ini biarin, nah, itu enggak, itu main-main namanya. Itu zalim. Maka kalau ada yang seperti itu, petugas-petugas, dimakannya gajinya itu tidak berkah nanti. Apalagi nanti terpilih orang tak benar, tanggung dosanya gara-gara tidak diawasi. Yang seharusnya bukan dia yang layak memimpin, gara-gara kita ikut bekerja sama menyimpang, jadi dia. Setelah itu semena-mena, tanggung dosanya itu. Semua berdosa. Yang memberi jalan kepada dia memimpin, itu mungkin lebih besar dosanya. Kalau dia mencuri memimpin nanti, dosa mencuri itu nanti ditanggung jawab oleh orang milihnya. Siapa milih kemarin? So tanggung jawabnya ini bukan coblos-coblos sudah dapat duit. Duit kemana? Dibawa. 100.000, 100.000, beli rokok sebungkus habis. Itu mah tanggung penderitaan itu. Di dunia menderita, jadi jangan nanti menjalankan akal. Memilih pakai iman, pakai Islam, pakai akal, pakai nurani. Jangan pakai nafsu, nafsu sesaat, nafsu perut, nafsu di bawah perut, kemudian otak dikesampingkan. Bodoh kita namanya itu. Dan mau mikir kita. Orang pintar itu mikir akibat. Apa yang dilakukannya, apa akibatnya. Salah satu yang haram dalam pemilu ini, yang dilarang dalam aturan, namanya money politik. Yaitu semuanya yang terlibat. Barangkali KPU, kalau dia bermain duit, mengubah-ubah data masyarakat, suara-suara rakyat dirubah-rubahnya, dimanipulasinya, karena ada pihak-pihak yang ngasih duit, auzubillah, ini manusia masuk neraka jahanam nanti ini. Karena menzolimi orang sudah capek-capek menyediakan waktu untuk nyoblos. Setelah itu apa? Suara-suara yang diajukan suara palsu. Astagfirullah. Data-data yang diajukan, data-data, orang udah capek, duit udah banyak habis. Maka KPU ini orang pertama yang bertanggung jawab. Siapa petugas KPU takut kepada Allah. Dan seluruh keturunan-turunannya. KPU itu kan banyak turunannya kan. Petugas-petugas itu. Sampai yang menghitung suara, sampai yang megang komputernya, sampai yang mengeksposnya. Paling besar dosanya itu. Bermain di situ, auzubillah. Maka daripada disuruh orang memasuk-masukkan, lebih baik mati. Kalau kan menerima sogok, disuruh lebih baik mati. Tidak ada gunanya hidup. Karena hidup memberi mudarat untuk orang banyak. Satu negara sengsara dibuatnya. Rakyat memilih si anu, ada yang dimenangkan si anu. Kenapa? Manipulasi data. Jika suara-suara rakyat itu tidak ada urupannya, sudah dicoblos-coblos sendiri. Itu gawat itu. Mari kita kontrol ini, kawal. Berjihad kita mengawalnya. Jangan sampai mereka bermain. Yang kita diam, nanti sia-sia kita. Capek-capek kita. Ini prosesnya
Lama sekali. Dana udah banyak habis, nyawa udah banyak habis. Rupanya isinya palsu. Ini apa gunanya? Kerja sia-sia. Kerja sia-sia. Mari kita kawal bersama. Jadi Bawaslu ya bermain, Bawaslu tegakkan aturan. Kan sudah dibuat aturan tuh. Kalau tegakkan aturan tanpa tebang pilih, insya Allah. Maka caleg-caleg itu, calon-calon itu taat aturan semuanya. Siapa yang terpilih legowo, siapa yang kalah lego, ya dipaksa-paksakan. Apalagi menggunakan kekuasaan. Astagfirullahaladzim. Itu pengkhianat betul lah itu. Menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pihak. Tidak boleh. Seharusnya penguasa-penguasa itu menjadi wasit. Menjadi wasit bagi yang bertarung. Supaya terjadi fair. Objektif. Kan itu yang kita inginkan. Supaya nanti semuanya puas. Puas dengan hasil pemilu ini. Jadi salah satu yang diharamkan, dilarang dalam aturan undang-undang itu adalah sogok menyogok. Ini yang paling merusak. Sogok menyogok ini banyak bentuknya. Ini kalau sudah masuk dalam pemilu ini, memang hancur-hancuran kita. Mudaratnya luar biasa. Rasulullah SAW kalau ditinjau secara Islam, apa hukum sogok menyogok ini? Sogok menyogok khususnya untuk menduduki jabatan. Sogok menyogok untuk merampas hak orang lain. Ini apa hukumnya sebenarnya di dalam agama kita? Kalau ditanya agama, saya kira tidak ada yang tidak tahu. Kalau sogok menyogok itu adalah sepakat ulama mengatakan hukumnya haram. Dan sepakat ulama mengatakan sogok menyogok itu salah satu minal kabair, yaitu dosa besar. Dosa besar. Maka Rasulullah SAW mengancam, saking besarnya dosanya, Rasulullah mengancam dengan menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini ada di dalam Sunan At-Tirmizi, ada dalam Sunan Abi Dawud, ada dalam Musnad Imam Ahmad, yang mana Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah SAW ataupun la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Dalam sebuah riwayat adalah warra'ish. Dalam hadis Abu Hurairah itu lafaznya begini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Dalam riwayat waruya warra'ish. Jadi 3. Kalau kita praktekkan dalam hukum pemilu, dalam pemilu ini masuk 3 ini. Apa artinya? Kata Abu Hurairah, Rasulullah melaknat. Jadi mendoakan. Jadi apa maksudnya Rasulullah melaknat? Rasulullah mendoakan. Jadi ini doa Rasulullah. Doa Rasulullah itu mustajab. Tahu kita kan? Rasulullah berdoa, mustajab itu. Yang mana Abu Hurairah menceritakan Rasulullah berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk pertama orang yang menyogok, yang ngasih uang sogok. Kemudian wal murtashi, yang menerima sogok dan yang mengambil sogok, dan yang minta sogok, masuk semuanya itu. Jadi yang bayarnya, yang mengambil, yang minta, kemudian yang memakan uang sogok, kemudian warra'ish. Warra'ish ini artinya apa? Perantara. Kalau pemilu yang ngasih uang sogok tidak langsung caleg, kan tidak langsung calon, tapi dititip kepada tim-tim. Tim itu namanya ra'ish.
Ingat itu. Masuk ketiganya itu. Yang menyogok, yang menerima sogok, warraish, yaitu berantak yang ngantar-ngantar uang sogok. Nah, kenapa pakai peci haji pula itu? Astagfirullahaladzim. Kenapa RW pula? Pak RT pula? Kadang Ibu RT pula? Kadang ketua majelis taklim pula bagi-baginya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang sudah rusak betul lah kehidupan ini. Dosa besar itu bersama-sama melakukannya. Gimana hidup tidak menderita kita? Laknat, tahu laknat? Laknat itu Rasulullah berdoa untuk manusia-manusia seperti ini yang suka menyogok, menerima uang sogok, minta sogok, kemudian ngantar-ngantar uang, menjadi perantara, menjadi tim. Tim sukses namanya itu. Bukan tim sukses namanya itu. Tim sogok. Kalau kerjanya ngantar-ngantar uang sogok. Kadang-kadang ini tim ini yang dosanya yang paling besar ini. Ini tim yang ngantar-ngantar uang sogok itu paling besar dosanya. Karena Bawaslu tak bisa nangkap. Karena yang bisa ditangkap kalau yang bersangkutan langsung bagi. Tapi kalau orang lain bagi, susah Bawaslu nangkap. Nah, gara-gara dia berlindunglah penyogok ini. Astagfirullah. Maka dosa paling besar di sini ini dosa yang ngantar-ngantar uang sogok itu, yang tukang bagi-bagi. Nah, dengarkan itu. Makanya jangan jadi tim tukang bayar-bayar sogok. Maka semuanya itu didoakan oleh Rasulullah dapat laknat. Apa itu laknat? Yang disebut dengan laknat itu adalah at-tardu min rahmatillah, yaitu Rasulullah mendoakan supaya orang ini dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, dari kasih sayangnya, dari kebaikan-kebaikannya. Maka kalau orang sudah dijauhkan dari rahmat Allah hidupnya, maka dia pasti menderita. Maka saya selalu mengatakan, kalau sudah dilaknat kata Rasulullah, itu laknat dunia Pak, bukan akhirat. Laknat itu di dunia. Hukum dunia itu dilaknat. Maka salah satu bentuk laknat biasanya kepada masyarakat yang sudah membudaya sogok menyogok, apa laknatnya? Laknatnya Allah berikan kepada mereka pemimpin yang membuat mereka menderita. Tuh. Pemimpin-pemimpin mereka menzolimi mereka. Agak asal itu. Kerja tak benar. Allah tunjuk untuk mereka pemimpin-pemimpin yang zolim, menderita rakyat itu. Azab. Gara-gara siapa? Salah sendiri. Rasulullah jangan nyogok sogok juga. Yang terima sogok belum lomba. Karena disambut boleh pakai selawat orang nyogok itu. Astagfirullahaladzim, pakai rebana boleh menyambutnya. Memang sekarang masih lihat libur-libur ini beramai-ramai. Nah, caleg-caleg membayar rombongan-rombongan ibu-ibu pergi ke Padang. Astagfirullahaladzim, uang haram semua itu. Bersenang-senang dengan uang caleg itu. Dosa itu. Dan dia mengambil uang caleg itu. Dasar apa mengambilnya? Ini banyak kejadian nih Bapak Ibu. Maka kalau dilaknat sudah. Hidup ini tidak ada kasih sayang lagi. Kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat itu kan kasih sayang. Maka akan terjadi hidup tidak saling menyayangi. Itu masalahnya. Maka pekerjaan menyogok itu sendiri. Penyogok yang mana di situ fenomena terjadi kehidupan yang tidak ada lagi sayang menyayangi. Coba bayangkan, calon presiden umpamanya
Dia mencalonkan diri jadi presiden. Presiden itu berat tugasnya. Memimpin satu negara. Mensejahterakan orang satu negara. Menjaga negara. Itu berat tugasnya. Setelah itu apa? Diminta pula sogok. Tugasnya sudah berat. Kalau tidak dia benar memimpin, masuk neraka dia dulu. Besar dosanya. Kalau dia adil, maka dia yang pertama masuk surga. Maka berat itu kerja pemimpin, apalagi presiden. Makanya dibebankan pula dengan sogok-sogok. Kalau dia baik, nah, seharusnya apa? Maka presiden ini, calon presiden yang baik itu, rakyat yang sama-sama mendukungnya. Dukungan itu lahir dari rakyat. Bukan dia yang membayar-bayar rakyat. Kalau dia bayar rakyat, atau tidak beres itu. Karena ada pula apa? Nah, rakyat nanti yang menentukan katanya. Setelah itu disogok-sogoknya rakyat itu. Nah, itu penipu itu. Biarkan rakyat memilih katanya. Setelah itu sogok-sogoknya orang membapak-bapakkannya kekuasaan. Itu nipu-nipu namanya itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita rakyat jangan mau. Maka pemimpin calon-calon itu tak mungkin bisa bayar kalau rakyat tak mau. Cuma kalau rakyat pula yang minta, ini musibah. Kemarin ada caleg, tobat dia dah jadi caleg lagi dia 2024 karena dulu dia pernah caleg. Tobat saya Pak Ustadz tanya. Kenapa? Bayangkan tuh Pak Ustadz. Kita kan tawarkan diri kita ini ya, supaya dipilih. Apa dibilangnya Pak Ustadz? Bapak bayar berapa saya? Si Anu bayar saya 100. Si Anu bayar saya 200. Sampai 4 orang disebutnya. Sekarang Bapak yang kelima ini. Bapak bisa bayar sama saya berapa? Yang 4 tadi sudah diterimanya. Sekarang masuk lagi yang kelima dimin. Ini Bapak Ibu. Ini penyamun ini. Perampok. Itu rakyat penyamun ini. Ini harus ditangkap rakyat seperti ini nih. Masuk penjara. Kurang ajar itu. Caleg gitu-gitu kan. Tega sekali. Preman itu. Kadang-kadang anggota majelis taklim pula membuat seperti itu. Astagfirullahaladzim. Aduh, kacau betul lah. Kacau betul, Pak. Hidup ini. Kalau preman-preman di warung yang buat begitu, ya pula ini orang masjid pula. Majelis taklim, perkumpulan majelis taklimnya digunakan untuk menggertak-gertak caleg. Siapa yang kasih kain seragam? Siapa yang ngasih jilbab? Siapa yang ngasih berjalan-jalan ke Padang? Duit mana itu? Tidak kasih kita. Karena itu, ya Allah, maka itulah sebabnya apa? Dilaknat itu apa? Jauh dari kasih sayang Allah. Maka kalau kapan Allah menjauhkan kasih sayangnya dari kita? Apabila kita antara sesama kita tidak ada lagi kasih sayang. Caleg-caleg itu dapat duit dari mana? Bayar duit apa dia? Di mana? Mikir sedikit. Ya memang dia dapat 100.000 per orang. Tapi tahu nggak berapa yang dibayarnya 100.000 itu? Ribuan orang. Bermiliar-miliar duit dia habis. Dari mana dia dapat duit? Kadang hidup untuk anak istri susah. Tapi kepengen dia mengabdi untuk rakyat. Kepengen dia berbuat baik untuk rakyat. Tapi rakyatnya penyamun, diminta pula duit. Astagfirullahaladzim. Dimanfaatkannya pemilu itu untuk cari duit. Seharusnya apa? Pemilu ini dimanfaatkan untuk menunjuk pemimpin yang baik. Peluang untuk menunjuk, memilih wakil-wakil yang baik. Kan sudah teruji kinerjanya 5 tahun ini. Cuma sekali 5 tahun, cuma 5 tahun teruji. Siapa yang benar, siapa yang tak benar. Siapa yang memimpin, yang melaksanakan tugas amanah, siapa yang tidak. Nanti ini 5 tahun kita bisa berubah cuma dengan pemilu. Ini dijadikan cari duit sama-sama. Astagfirullahaladzim. Bubarkan ya pemilu ini. Tidak ada gunanya. Lanjutkan saja yang ada itu. Kalau akan dijadikan ini sarana untuk sogok menyogok,
berbuat pekerjaan terlaknat ini, Bapak Ibu, ini akibatnya dosanya besar sekali. Kenapa? Karena ini efeknya besar, bukan kepada pribadi. Maka sogok menyogok itu lebih besar dosanya daripada dosa orang mabuk. Minum Bapak tua atau terima sogok, jauh lebih besar menerima uang sogok. Dengarkan itu tuh fatwa Ketua MUI Kabupaten Kampar. Ada Bapak minum mau mabuk tuh, ada ibu-ibu majelis taklim menerima uang 100.000. Lebih besar dosa uang majelis taklim menerima 100.000 tuh daripada pemabuk, daripada penjudi. Itu fatwa saya itu. Apa alasan saya? Karena mudaratnya besar. Kalau mabuk dia mudaratnya sama siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Penjudi dia, diri sendiri. Tapi kalau sogok menyogok, efeknya kemana? Kepada bersama. Gara-gara sogok lahir pemimpin-pemimpin tak benar. Dirampoknya negara ini. Koruptor dia. Habis. Siapa yang berdosa? Disogok menyogok ini kenapa dilaknat? Karena efeknya gawat. Efek untuk bersama, efek untuk negara, efek untuk agama, efek untuk generasi. Hancur sehancur-hancurnya. Saya menghimbau nih sebagai Ketua MUI Kampar, tolong bersihkan Kampar pemilu ini dari sogok menyogok. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sholat Islam, jangan terima haram, duit haram itu. Duit sedekah-sedekah apa? Dibilang sedekah-sedekah apa? Ada sedekah-sedekah, siapa yang masuk sedekah? Duit terpaksa semuanya itu. Kalau mau bersedekah, jangan ada hubungan dengan pilek. Sedekah aja. Dia kan ngasih duit-duit itu karena supaya dipilih. Terpaksa dia. Belum lagi Bapak Ibu, akibat kepada orang-orang yang menyogok tadi. Ini semuanya. Akibat kepada yang menerima sogok, jelas itu neraka. Masuk neraka. Kemudian Allah jauhkan dari rahmat. Orang-orang yang menerima sogok ini Allah akan buat dia menderita. Bagaimana? Allah tunjuk untuk dia pemimpin-pemimpin yang membuat dia menderita. Dia terima 100.000, akan hilang duitnya, hartanya 1 miliar gara-gara menerima 100.000. Rasakanlah itu. Yang kedua kepada yang penyogok. Yang penyogok ini kadang-kadang di dunia jadi gila. Maka rumah sakit jiwa kalau sudah pemilu ini menyiapkan kamar. Astagfirullahaladzim. Kamar untuk apa? Untuk para caleg. Kamar apa rumah sakit jiwa untuk caleg? Kena siap-siap akan banyak yang Astagfirullahaladzim. Apa ini? Jadi pemilu ini buat orang gila. Gila kenapa? Karena duitnya habis. Ditipu. Sakit hati ditipu. Duit sudah habis. Kemudian tak duduk. Masuklah. Menendang-nendang kaleng di jalan. Keluar di jalan pakai kolor. Astagfirullahaladzim. Tak menentu di wajahnya. Gila dia. Kalau gila dia, dosa siapa itu? Dosa siapa itu? Pak, ada orang yang lebih besar dosanya daripada orang membuat orang lain gila. Itulah dosa rakyat yang menerima sogok tadi. Gila orang dibuatnya. Atau ibu-ibu menjadi taklim pula itu. Astagfirullahaladzim, gila dibuatnya orang. Itu ngaji apa itu? Astagfirullah. Memang gawat. Maka saya Bapak Ibu sekalian menyerukan dari mimbar ini, mari kita bersihkan ya. Ini hadis ini Rasulullah SAW hadis sahih. Dalam hadis yang lain, ar-rashi wal murtashi finnar. Dia menyogok, dia minta sogok, perantara sogok masuk neraka. Ada yang terlunta-lunta hidupnya karena duitnya sudah habis dia bagi-bagi rakyat semua minta sogok. Ada yang linglung Bapak Ibu.
Ada yang terjual rumahnya, tergadai hartanya, berutang di mana-mana. Gara-gara itu, astagfirullah. Nanti kalau menang Bapak Ibu, menang hasil sogok, akan dipikirkan rakyat, tentu bayar utang dia dulu. Ada pengakuan utang kampanye tahun lalu, sogok tahun lalu belum terbayar lagi. Ini masuk lagi sekarang. La ilaha illallah. Ini padahal kita orang Islam. Seharusnya kan mayoritas Islam ini umat yang tak bisa disogok. Umat yang bersih. Kenapa? Karena mereka diwajibkan oleh Allah untuk sholat mereka diterima, puasa mereka diterima, kalau mereka makan yang halal. Kalau yang haram-haram itu diterima, tidak ada gunanya sholat, tidak ada gunanya puasa. Kalau yang haram-haram itu memudaya. Maka mari kita, ini pemilu ini sama-sama kita bersihkan. Budaya ini kita buang. Walaupun jadi budaya, harus dirobah. Bapak Ibu, kalau kita mau mendapatkan Allah beri rahmat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hindari daripada yang haram-haram. Maka kita beri kita ini negeri Serambi Mekah. Ya, Serambi Mekah, negeri contoh dalam melaksanakan agama. Ini apa? Ada pula isu Kabupaten Kampar paling dahsyat sogok menyogoknya. Itu apa itu Serambi Mekah? Apa itu? Masyarakat ini kerjanya kerja haram saja. Maka hendaknya Pak, Kampar adalah negeri yang paling bersih dari money politik. Begitu harusnya. Sehingga pemimpin wakil-wakil rakyatnya begini-begini. Siap itu Bapak Ibu. Bapak-bapak ini bagus-bagus ini, dan wajah-wajahnya ada wajah-wajah dari Mas Sogok nih saya lihat nih. Sampai di luar sana. Tapi bapak lah, duta-duta nanti ya, tolong kasih tahu itu. Jangan biarkan istri, karena istri itu di situ setan masuk. Dulu Adam nak mempan digoda oleh iblis. Kemana iblis pergi? Ke Siti Hawa. Maka kalau iblis jin iblis manusia itu nak mempan bapak, kemana perginya? Dijaga ibu-ibu ya, istri-istri itu. Bilang sama mereka, jangan kau bawa-bawa uang-uang sogok, jilbab-jilbab sogok, sembako-sembako sogok ke rumah ya. Kusuruh dua keluar, antarkan kepada yang bapak-bapak, dengar itu. Kalau ada jilbab baru nanti tanya istri, dari mana ini? Caleg sanu, balikkan dia. Jangan masuk rumah, jangan kasih masuk rumah dia. Gitu. Jangan mau. Tentukan pilihan orang-orang baik. Buat kesepakatan. Nah, bapak ibu sebagai rakyat, bapak ibu yang berdaulat untuk memilih mereka. Gitu ya, itu yang saya sampaikan. Mohon maaf sekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.